Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Ilmu yang mempelajari disebut osteologi. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal terdiri atas otot atau muscle, tulang atau skeletal, sendi atau sambungan antar tulang, tendon yaitu jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang, ligamen, jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang, bursa, kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, atau di antara otot. Sedangkan fascia adalah jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Coba kita bayangkan berikut ini. Apa persepsi saudara setelah melihat gambar ini? Tidak terlihat, Bu. Mungkin saudara akan mempunyai persepsi. Dinosaurus. Besar sekali. Tulang-tulangnya kuat. Banyak tersusun tulang-tulang. Benar sekali bahwa saudara mempunyai persepsi yang sama, yaitu sistem muskuloskeletal menyusun tubuh mulai dari tulang yang dilengkapi dengan otot, kemudian membentuk struktur tubuh tertentu. Namun hari ini kita akan membahas mengenai muskuloskeletal pada manusia. Muskuloskeletal pada manusia terdiri atas kepala, kerangka tubuh, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Seluruh jumlah tulang tubuh manusia terdiri atas 206 buah tulang, yaitu 80 tulang aksial dan 126 tulang apendikular. Aksial skeletal yang terdiri dari 80 tersebut terbagi atas tulang kepala, yaitu tengkorak otak 8 buah, wajah 14 buah, tulang telinga 6 buah, tulang hyoid 1 buah. Sedangkan tulang belakang dan panggul sebanyak 26 buah dan kerangka dada sebanyak 25 buah. Sedangkan apendikular skeletal atau rangka pendukung gerak terdiri atas 126 buah tulang. 64 buah adalah ekstremitas atas, yaitu tulang membentuk anggota gerak atas, dan 62 buah adalah ekstremitas bawah, yaitu tulang yang membentuk anggota gerak bawah. Tengkorak dibagi menjadi 2, yaitu 8 tulang kranium dan 14 tulang wajah. Sedangkan tulang kranium ada 8, terdiri atas 1 tulang oksipital,
2 tulang parietal, 1 tulang frontal, 2 tulang temporal, 1 tulang ethmoid, dan 1 tulang sphenoid. Berikut susunan tulang kranium terhadap tulang kranium yang lainnya. Ini adalah tulang frontal, sedangkan ini tulang parietal, adalah temporal, occipital, sphenoid, tulang processus mastoideus, dan di sini ada tulang hidung, ada orbital cavity, maxillaris, dan mandibularis. Sedangkan ini adalah zygomaticum atau tulang pipi. Processus mastoideus berupa tonjolan tulang yang berada pada tulang temporalis. Tulang wajah terdiri atas 14, di mana tulang wajah terbagi atas bagian rahang, ada 2 osteomaxilla atau tulang rahang atas, sedangkan 1 osteomandibula atau tulang rahang bawah, 2 osteum zygomaticum atau tulang pipi, 2 osteum palatum, yaitu tulang langit-langit, dan bagian hidung, 2 osteum nasal atau tulang hidung, 1 osteum vomer, yaitu sekat rongga hidung, 2 osteum lacrimalis atau tulang mata, dan 2 osteum concha nasal atau tulang karang hidung. Coba kita perhatikan susunan tulang rawan berikut ini. Inilah tulang frontal, ini zygomaticum, mandibula, maxillaris, dan tulang hidung. Selanjutnya, tulang-tulang batang tubuh atau rangka dada, di mana terdiri atas sternum atau tulang dada sebanyak 1 buah, tulang iga atau costa sebanyak 12 pasang, kolumna vertebralis sebanyak 12 ruas, dan tulang iga yaitu 7 pasang iga sejati. Kenapa dinamakan iga sejati? Karena dia melekat pada sternum melalui tulang rawan. Sedangkan 5 pasang iga palsu, yaitu iga 8 sampai 12. Karena iga 8 sampai 10 melekat pada tulang rawan iga di atasnya, dan tulang iga 11 dan 12 melayang bebas pada ujung anteriornya. Coba kita perhatikan susunan tulang pada kerangka tubuh berikut ini. Bagaimana tulang-tulang pada kerangka tubuh? Ada yang sebagai tulang sejati, sebagai tulang yang melayang, dan sebagai tulang palsu. Sedangkan berikut ini adalah bagian-bagian vertebra, di mana di bagian atas adalah cervical vertebrae, di bawahnya thoracis vertebrae, di bawahnya lagi ada lumbal vertebrae, sacral vertebrae, dan coccygeal vertebrae. Di mana vertebrae yang sebanyak 33 tersebut tersusun atas
7 vertebra cervicalis, 12 vertebra thoracalis, 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra sacralis, dan 4 vertebra coccygeus. Kita melanjut pada tulang ekstremitas atas sebanyak 64 buah. Di mana tulang gelang bahu yaitu scapula ada 2 buah, clavikula ada 2 buah. Humerus atau tulang lengan atas ada 2 buah. Lengan bawah terbagi atas radius yaitu kanan dan kiri, dan ulnaris 2 buah. Sedangkan tulang pada tangan terbagi atas 8 pasang tulang karpal, 5 pasang tulang metakarpal, dan 14 pasang tulang falangeal. Coba kita perhatikan bentuk dari struktur tulang pada anggota gerak atas ini. Dimulai dari bagian atas yaitu gelang bahu, di mana gelang bahu ada clavikula dan ada scapula. Sedangkan ini adalah humerus, sedangkan ini adalah radius, ini ulnaris, dan ini adalah karpal. Dan di bawah adalah metakarpal, serta jari-jarinya adalah falangeal. Kita masuk pada tulang panggul atau pelvis. Tulang panggul terbagi atas tulang sakrum, gabungan dari 5 vertebra sacralis, tulang coccygeus, gabungan dari 3 vertebra coccygeus, dan tulang coxae, yaitu ilium atau tulang usus, pubis atau tulang kemaluan, dan ischium atau tulang duduk. Berikut, kalau kita lihat trunkus dan pelvis, di mana trunkus atau kerangka tubuh dan pelvis terbagi atas beberapa tulang yang saling terkait. Ini adalah tulang usus atau ilium, ini adalah tulang kemaluan atau pubis, dan bagian bawah adalah tulang duduk atau ischium. Tulang ekstremitas bawah terdiri atas 62 tulang, yaitu tulang pangkal paha atau os coxae terdiri atas ilium, pubis, dan ischium. Tulang femur ada 2 buah, patella ada 2 buah, tungkai bawah ada fibula 2 buah, dan tibia 2 buah, dan tulang-tulang kaki yaitu tarsal 14 buah, metatarsal 10 buah, dan falangus sebanyak 26 buah. Kita akan melanjut pada tulang selanjutnya serta fungsi dari tulang. Coba kita perhatikan lagi tentang tulang anggota gerak bawah ini. Di mana femur bagian atas
Ini adalah patella atau lutut yang tulang besar dari ekstremitas bawah atau kaki bagian bawah itu adalah tibia. Sedangkan yang luar adalah fibula. Ini adalah tarsal, metatarsal, dan jari-jarinya phalanx atau falangeal. Apa sih fisiologi dari sistem tulang? Secara umum, fungsi dari tulang adalah formasi kerangka atau penentu bentuk dan ukuran tubuh. Formasi sendi atau penggerak, perlengketan otot, pengungkit, menyokong berat badan, proteksi, atau membentuk rongga, melindungi organ yang halus dan lunak di dalamnya, seperti otak, jantung, dan paru. Selain itu, sebagai hemopoiesis atau pembentukan sel darah merah. Fungsi imunologis yaitu sumsum tulang membentuk limfosit B dan makrofag, serta penyimpanan mineral yang terdiri atas kalsium, fosfat, dan lipid. Namun, ada fungsi tulang secara khusus. Contohnya sinus paranasalis itu menimbulkan nada pada suara kita. Email gigi, memotong, menggigit, dan menggilas makanan. Tulang-tulang kecil pada telinga, yaitu mengkonduksi gelombang suara, serta panggul wanita memudahkan proses partes atau proses melahirkan. Bagaimana komposisi tulang? Tulang terdiri atas mineral dan jaringan organik, baik itu kolagen dan proteoglikan. Selain itu, tulang juga memiliki komposisi kalsium dan fosfat. Dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dan berhubungan dengan pertumbuhan tulang? Yang pertama adalah herediter. Artinya, ini keturunan. Bagaimana seorang ibu atau seorang ayah menurunkan dari faktor pertumbuhan tulang pada dirinya terhadap anak yang dilahirkan. Nutrisi, makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang akan mempengaruhi faktor pertumbuhan tulang. Sedemikian juga faktor endokrin, faktor persarafan, faktor mekanis, dan penyakit-penyakit tertentu. Tulang menurut bentuknya ada ossa longa atau tulang panjang, contohnya humerus. Ossa brevia, tulang pendek, contohnya ossa carpii. Ossa plana atau tulang gepeng atau pipih, contohnya adalah os parietalis. Ossa irreguler atau tulang tidak beraturan, contohnya sphenoid. Ossa pneumatica atau tulang berongga udara, contohnya adalah osteum maxillaris. Sel penyusun tulang terbagi atas 3 hal, yaitu osteoblas, pembentukan tulang, di mana menghasilkan jaringan osteosit, mengekskresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Sedangkan osteosit adalah sel-sel tulang, di mana tulangnya adalah tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran zat-zat kimiawi melalui tulang yang padat. Sedangkan osteoklas adalah penghancuran tulang, di mana sel-sel
yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang, dan sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik yang memecah matriks menjadi mineral tulang kalsium fosfat yang terlepas lalu ke dalam darah kita melalui sistem peredaran darah. Kita melanjut pada sendi. Menurut saudara, ada berapa banyak sendi dalam tubuh manusia? Dan apa sendi itu? Sendi adalah persambungan atau artikulasio di mana pertemuan antara dua atau lebih dari tulang-tulang pada rangka manusia. Dan ilmu yang mempelajari mengenai persendian dinamakan artrologi. Sendi berdasar strukturnya ada sendi fibrosa, yaitu hubungan antar sendi oleh jaringan fibros. Ada sendi kartilago atau tulang rawan, di mana ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan. Dan ada synovial joint atau sendi sinovial, di mana ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Sendi berdasarkan jenis persambungannya adalah sinartrosis, di mana sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan, contohnya pada tulang tengkorak. Ambiartrosis, sendi yang dapat sedikit bergerak, contohnya pada vertebral. Dan diartrosis, sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga atau cavum articulare, contohnya sendi panggul, lutut, bahu, dan siku. Sendi berdasarkan arah geraknya ada sendi peluru yang bisa bergerak ke segala arah, contohnya bahu, panggul. Sendi pivot atau tulang, sendi putar, contohnya adalah tengkorak dan hasta. Saddle, contohnya adalah karpal. Sedangkan hing atau engsel itu bergerak satu arah, contohnya lutut, siku. Ellipsoid atau sendi geser, contohnya adalah antar tulang karpal. Sedangkan plane atau gliding atau sendi pelana itu ada pada tumit, gerakan tegak lurus. Kita melanjut pada otot atau sistem muskulus. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Otot membentuk 43% berat badan dan lebih dari sepertiganya merupakan protein tubuh. Dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh beristirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, konstriksi pembuluh darah, bernafas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas dari otot-otot tubuh pada manusia. Apa sih fungsi otot? Fungsi dari otot adalah sebagai alat gerak aktif. Dia menyimpan cadangan makanan, memberi bentuk tubuh dari luar tubuh kita, dan terdapat 3 tipe jaringan otot, yaitu otot polos, otot jantung, otot rangka. Bagaimana dengan otot polos? Otot polos memiliki satu inti yang berada di tengah. Ini contohnya. Dan dia dipersarafi oleh autonomic nervous.
terdapat di organ dalam tubuh manusia atau visceral, dan dia sumber kalsium dari CES, sumber energi terutama metabolisme aerobik, sumber energi metabolisme aerobik. Dan awal kontraksinya lambat, kadang-kadang mengalami tetani, tahan terhadap kelelahan. Yang kedua adalah otot rangka atau otot serat lintang, di mana memiliki banyak inti. Dipersarafi oleh saraf motorik somatik atau volunteer, melekat pada tulang, sumber kalsium, dan dari retikulum sarkoplasma, sumber energi dari metabolik aerob dan anaerob, membutuhkan oksigen dan tidak membutuhkan oksigen. Awal kontraksinya cepat, sering mengalami tetani, dan cepat lelah. Bagaimana dengan otot jantung? Dia memiliki satu inti yang berada di tengah. Dia dipersarafi oleh saraf otonom atau involunter. Ada seratnya. Dan yang lebih khusus lagi, hanya ada di jantung sumber kalsium dari TES dan RS. Sumber energi dari metabolisme aerobik atau membutuhkan oksigen, dan awal kontraksinya lambat, tidak mengalami tetani dan tahan terhadap kelelahan. Coba kita bayangkan kalau otot jantung kita mengalami tetani atau kekakuan atau kejang. Kemudian dia lelah, apa akibatnya? Maka jantung kita akan berhenti. Fungsi sistem otot rangka menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi menjadi panas. Sedangkan mekanisme gerakan tubuh atau gerakan otot kita, otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah miofibril yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi karena massa utamanya adalah serabut. Coba kita perhatikan serabut otot berikut ini. Serabut otot ini terdiri atas sarkolema, mitokondria, dan masing-masing ini adalah miofibril. Pembesaran dari miofibril adalah sebagai berikut, di mana ini adalah zona Z dan ini adalah zona H. Coba kita perhatikan lebih dalam lagi. Setiap miofibril tersusun atas satuan-satuan kontraktil yang disebut sarkomer. Sedangkan garis gelap zona Z, garis terang zona H. Zona Z merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot, yaitu aktin dan miosin. Protein otot yang tersusun atas aktin dan miosin disebut aktomiosin. Dan protein kompleks inilah yang merupakan komponen terbesar dari bahan penyusun otot. Pada saat serabut otot berkontraksi, terjadilah perubahan panjang zona Z dan zona H. Jika otot berkontraksi maksimum, ukuran otot dapat 20% lebih pendek dari ukuran saat berelaksasi. Berikut adalah otot ketika relaksasi dan berikut otot ketika berkontraksi. Maka
ukurannya akan semakin pendek. Sedangkan ketika otot berelaksasi, sarkomernya akan mekanisme kontraksi otot di mana terjadi rangsangan, maka akan menyebabkan oleh karena itu menyebabkan otot akan berkontraksi atau memendek. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang mata kuliah anatomi fisiologi dengan sistem muskuloskeletal. Untuk selanjutnya kita akan bisa mendiskusikan mengenai apa itu dan bagaimana anatomi fisiologi pada sistem muskuloskeletal. Mungkin ada hal yang belum kita pahami bersama. Pada kesempatan ini kita diskusikan bersama. Untuk sementara, materi anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal sampai di sini. Apabila ada hal yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dari apa yang tadi saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Ada? Ibu, saya mau bertanya. Ibu bisa tolong dijelaskan lagi yang masalah kontraksi dan relaksasi tadi karena saya masih belum paham. Terima kasih. Ya, kontraksi maupun relaksasi pada dasarnya itu terjadi pemendekan atau perpanjangan dari volume otot. Di mana kalau terjadi perpanjangan volume otot, berarti terjadi relaksasi. Kalau terjadi pemendekan volume otot, berarti terjadi kontraksi. Dan kontraksi pada otot itu ada fungsi kimianya dan ada fungsi fisiknya. Sehingga dulu kalau saudara belajar yang berkaitan dengan biokimia atau kimia, biologi maupun fisika, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang saudara maksud. Ada lagi yang mau didiskusikan, silakan. Sudah paham? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai faktor pertumbuhan tulang yang memiliki herediter, nutrisi, faktor endokrin, persarafan, mekanis, dan penyakit-penyakit. Nah, saya mohon dijelaskan untuk faktor yang mekanis, Bu. Faktor yang mekanis. Oke. Saya akan jelaskan beberapa hal terkait dengan faktor mekanis. Yang dimaksud faktor-faktor yang berkaitan dengan faktor mekanis pada pertumbuhan tulang adalah kalau misalkan saudara lihat bahwa seseorang yang
Slide share saya ini terlihat atau belum? Terlihat Sudah, Bu. ya, Bu. Ketika kita berbicara mengenai faktor mekanis, apabila seseorang terbiasa berolahraga dan seseorang terbiasa tidak berolahraga, maka akan berbeda. Coba kita perhatikan di mana orang yang gemar berolahraga, maka pertumbuhan tulangnya pasti akan lebih aktif dibandingkan dengan orang yang tidak berolahraga. Sedemikian juga olahraga tertentu akan berpengaruh pada pertumbuhan tulang. Contohnya, ketika saudara merasakan bahwa olahraga tersebut kurang, misalkan renang, kemudian yang bergantung-gantung itu apa namanya? Ya, itu dengan yang misalkan saja adalah cenderung lari, maka pertumbuhan tulangnya pun akan berbeda. Sehingga bagi saudara, karena ini saudara masih masa pertumbuhan juga, kalau saudara tinggi badannya merasa kurang dari 160, silahkan banyak berolahraga yang bersifat mekanis dengan tarik-menarik tulang. Contohnya, misalkan renang, kemudian yang olahraga yang gandul itu namanya apa? Dan seterusnya. Pull up, Bu. Ya, pull up maksudnya itu. Pull up sehingga tangan itu kan ketarik ada di atas, tapi kaki dan lainnya tertarik dengan gravitasi dari bumi. Itu yang saudara maksud. Sedemikian juga herediter. Herediter, orang tuanya, mohon maaf, pendek, maka cenderung anaknya juga pendek. Tapi kalau misalkan saudara merasa orang tuanya kurang tinggi, tolong nutrisinya yang bagus. Tadi sudah disampaikan nutrisi apa kira-kira dalam komposisi tulang? Ya kalsium sama fosfat. Apa yang banyak kalsiumnya? Susu. Banyak-banyak makan ikan. Tulang-tulang, contohnya ikan asin. Kemudian ikan, baik itu ikan laut maupun ikan air tawar. Contohnya seperti itu. Kalsium banyak ada pada susu. Ya, ada lagi? Persilakan. Masih ada? Masih ada hari ini? Cukup? Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Oke. Kalau sudah cukup hari ini, betul, sudah cukup kita. Hari ini ada yang tidak masuk. Semua jumlahnya berapa? 61, Bu. 61. Ada 2 orang. Yang 2 orang tidak masuk siapa?
Nomor 6 siapa? Halo, nomor 6? Nomor 23. Anjani nomor berapa? Halo Anjani. Anjani nomor berapa? Jadi 60, Bu. Anjani 60. Iya, Bu. Nomor 6 sama nomor 23. Ada? Tidak ada ya? Oke, berarti hari ini, pembelajaran hari ini yang tidak ada nomor 6 dan nomor 23. Sampai saat ini ada sekali lagi yang mau disampaikan? Izin bertanya, Ibu. Ya, Mbak Rizka, silahkan. Apakah benar jika kita minum susu kita bisa tinggi? Pasti. Kalau kalian minum susu pasti tinggi, ya. Cuman ada faktor lain yang berpengaruh. Contohnya tadi herediter. Ya. Kemudian yang contohnya yang lain lagi apa? Mekanis gerak. Kalian sehari minum susu 1 liter. Tapi kalian isinya cuma tiduran melulu. Bagaimana bisa tulang itu tertarik? Artinya tidak ada gerakan apapun yang menarik tubuh, ya otomatis akan berpengaruh. Coba kalau misalkan ya minum susu, olahraganya kenceng, kemudian dari orang tua ternyata juga memang tinggi badannya juga lumayan, kemudian saudara juga olahraganya tidak hanya satu saja, juga renang, juga pull up, kemudian yang lain lagi, tidak ada penyakit hormonal lain yang berpengaruh pada pertumbuhan, maka ya otomatis pasti tinggi, pasti. Apalagi saudara yang merasa tinggi badannya kurang dari 160 siapa? Semua. 160 kurang. Ya, menurut saya kalau anak zaman now tinggi badannya kok 160 ke bawah, menurut saya saudara termasuk anak-anak yang enggak rajin berolahraga. Coba sekarang diubah mindsetnya. Rajin berolahraga. Saya yang anak zaman old aja sudah 161, 162, kalau agak dimodotkan sedikit 163. Kalau saudara kok kurang dari 160, waduh, coba olahraganya dikencengin lagi ya. Makanya ditambahin yang banyak kandungan kalsiumnya, ya. Sekali lagi agar kalau kita tinggi badannya 160 lebih, ya, kalau harapan saya sih saudara paling enggak lah minimal 165. Maka saudara akan mudah. Ada syarat-syarat tertentu yang untuk aturan tertentu tinggi badannya kurang dari 160. Sehingga, mohon maaf, minimal 160. Sehingga kalau saudara 165, ya bismillah, insya Allah pasti lebih mudah untuk diterima. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Izin bertanya. Mau tanya, Bu, kenapa kalau laki-laki tuh tingginya lebih cepat daripada cewek? Ya memang pertumbuhan laki-laki dan perempuan beda. Salah satu tadi faktor yang berpengaruh apa? Apa? Enggak lah. Faktor yang berpengaruh apa tadi? Salah satunya. Adalah faktor
Endokrin. Endokrin, betul. Iya. Gimana kalau faktor endokrin? Endokrin antara laki-laki dan perempuan beda. Ya kan? Sehingga kalau pada perempuan pertumbuhannya lebih cenderung psikologis dulu yang berkembang. Tapi kalau pada laki-laki dia cenderung yang berkembang adalah fisiknya dulu. Ya, gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Bu, izin bertanya. Ya. Ligamen kan berfungsi sebagai penghubung paha bagian bawah dan tulang kering. Nah, ciri-ciri jika ligamen cedera itu apa ya, Bu? Dan kalau pertolongannya itu terlambat, apa resiko yang terjadi? Terima kasih, Bu. Kalau ligamen ciri-cirinya apa tadi? Sakit apa? Ligamen Cedera, Bu. Ligamennya cedera atau robek, ya. Yang pasti sakit. Jadi utamanya pasti sakit. Ya. Ya kalau sakit gimana? Nggak bisa. Kalau Fungsinya nggak sesuai. pertolongannya terlambat, Bu. Pertolongan terlambat. Yang paling parah nanti resiko yang paling akhir apa resiko yang paling sedikit? Ligamennya sobek. Resiko yang paling akhir, Bu. Resiko paling akhir meninggal. Saudara bisa bayangkan kok, jangankan itu ligamen yang kena. Orang kesandung aja, orang jalan kesandung aja resiko yang paling parah meninggal. Lah habis kesandung nanti malah ketabrak truk. Jadi kita harus perhatikan bahwa resiko dari sesuatu yang organnya tidak sesuai itu yang pertama sakit. Ya, jadi ada nanti kalau saudara di pembelajaran tentang peradangan, ya ada 5 di situ. Tumor, dolor, kalor, kemudian tumor, dolor, kalor, rubor, dan fungsiolisa. Tumor bengkak, dolor panas, dolor bengkak, tumor bengkak, dolor merah, kalor panas, rubor, nggak kebalik. Panas, nyeri, ya, nyeri, kemudian fungsiolisa. Ya, ada panas, bengkak, merah, kemudian nyeri dan fungsiolisa. Fungsinya tidak berfungsi, artinya mengalami penurunan atau mengalami degradasi. Nah, tergantung sekarang saudara pada apa itu. Ya, gitu. Ada lagi? Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya. Silakan Farida. Pada tulang ekstremitas atas yang jumlahnya 64, kan dibagi tulang gelang bahu, itu ada scapula 2 dan clavicula 2. Nah, scapula dan clavicula itu bagian yang mana ya? Coba kita perhatikan ya. Di sini ini yang lebih jelas nih. Slide share saya terlihat enggak? Belum, Ibu. Belum, Bu. Ini terlihat enggak? Sudah. Ibu. Nah, coba dilihat di sini. Ini yang dinamakan skapula. Kalau orang desa itu namanya entong-entong itu. Tahu? Punggung kalian, nah itu ada lebar. Nah, ini skapula. Terlihat? Sedangkan ini adalah klavikula. Klavikula itu kalau dari depan, coba saudara monyongkan pundaknya.
Nah, yang paling nonjol di depan, yang ada kayak garisnya itu bisa buat wadah sabun itu. Nah, itu tulangnya itu adalah yang clavicula. Paham? Paham Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama, Farida. Ada lagi? Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Ya, Karimatul, silahkan. Apakah benar jika tulangnya tuh kecil kita nggak bisa gemuk Bu? Enggak. Tulang sama kegemukan beda. Tulang kecil orangnya gemuk bisa, tulang besar orangnya kurus bisa. Enggak pengaruh. Beda. Gemuk itu adalah otot, massa otot, ya, beserta dengan kandungan di dalamnya, misalkan lemak, misalkan. Tapi kalau kurus itu adalah lemaknya berarti kurang, massa ototnya menurun, ya. Kemudian berbeda dengan pertulangan. Tulang tempatnya melekatnya otot. Tetapi semakin ototnya banyak melekatnya pada tulang juga semakin kuat, kemungkinan adalah iya. Ada lagi? Ada? Bu, Ada kan kalau di situ ya? kalau umur kita udah segini pertumbuhannya apakah masih maksimal, Bu? Masih bisa. Usiamu berapa, Put? 18, Bu. Masih. Kamu belum 22, nanti kalau maksimalnya 22, 23. Sekarang kamu masih bisa gandulan, kamu berarti tingginya kurang 160 ya, Put? Oke, Bu. Ah, iya. Ya sudah, semuanya saja introspeksi diri. Ya, bagi yang kurang dari 160, saya anjurkan renang, kemudian pull up set up itu juga bagus. Kenapa? Karena pertulangan terutama vertebranya kan tarik terus. Ya. Kemudian latihan untuk kaki maupun tangannya. Kalau yang paling ringan itu adalah yang jogging. Awali dulu dengan jogging, lari-lari dulu, kemudian renang. Aneh loh, kalian nggak suka renang itu aneh. Suka, Ya, Bu. Nggak bisa, bukan saya nggak saat suka, ini nggak kayak gini aja renang. Suka. Ya, usahakan renang lah, minimal lah. Kalau saya karena kesibukan ya paling hanya sebulan sekali. Nah, kalian mungkin seminggu bisa 2 kali, itu luar biasa itu. Kalau kayak set up, pull up, setiap hari kan bisa. Pagi-pagi sambil nyapu halaman itu gandulan dulu, itu kan banyak pohon itu di dekat rumahmu. Nah, kamu gandulan dulu. Saya dulu zaman masih muda juga gandulan. Di depan rumah saya ada pohon apa namanya jambu mete sama mangga, jadi bisa digunakan untuk gandulan. Ini naik, bisa naik. Kita upayakan kalian bisa naik setidaknya pertama lah. Sekarang ini 1 kali aja udah cukup. Tandanya ini dagu ini melewati apa yang kalian naikkan itu. Saya kira kalau kalian sudah berhasil dapat 5, itu berarti kalian sukses. Ya, sudah ya, hari ini cukup ya. Ibu mau tanya. Ya, yang akan datang kita akan belajar mengenai kardiovaskuler ya. Nanti saya minta tolong diingatkan lagi ya tentang kardiovaskuler. Setelah saya kardiovaskuler, nanti kita akan move ke yang lainnya untuk dosen yang lain. Saya rasa pertemuan kita cukup ya. Apabila ada hal yang tidak pas, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, ya. Oke, ya. Ya. Ibu absen 6 sama 23 ada kendala sinyal. Oh ya, namanya siapa? Tadi nggak ada. Tadi kendala sinyal, Bu. Kendala sinyal. Besok kendala apa?